Mangun kita semua. Hai semuanya, selamat datang di Ngobras, ngobrol bareng sahabat Mangun. Nah, kali ini kita di episode perdana yang paling pertama. Hari ini, perkenalkan, nama saya Karadini, biasa dipanggil dengan Budini, yang akan menemani sahabat Mangun untuk ngobrol bareng-bareng di Ngobras kali ini. Di kesempatan ini, kita kedatangan 3 orang teman yang spesial. Yuk, kita mengenal teman-teman kita lebih dekat. Nah, kira-kira siapa nih yang mau perkenalan duluan? Saya deh, Bu. Oke. Halo, perkenalkan, nama saya Axel dari kelas 7C. Oke, hai Axel. Hai. Lanjut, siapa nih berikutnya? Aku. Oke. Perkenalkan, nama saya Miracle Novena Lukiros, disebut Miracle. Saya dari kelas 7A. Oke, hai Miracle. Lanjut. Halo, nama aku Luna. Aku dari kelas 7C. Aku juga diajar sama Bu Dini. Oke, hai Luna. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesibukan mereka, tentang juga hobi apa aja sih yang sedang mereka jalani. Oke teman-teman, pertama nih, kalian masih inget gak di PJBL kali ini kita belajar tentang apa sih? Generasi Z. Oke, generasi Z. Kalau menurut teman-teman sendiri, generasi Z itu apa ya? Kalau menurut aku ya, generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1998 sampai 2012. Sampai 2012. Kalau kalian kelahiran tahun berapa kira-kira? 2011 aku. 2011. Mereka? 2011 juga. 2011. Aku juga 2011. Oh, Budini 1998. Berarti kita berempat di sini semuanya masuk ke generasi Z ya? Iya, Oh bener. iya, bener banget tuh, kita semua sama-sama generasi Z. Nah, menurut kalian nih apa sih yang menunjukkan banget kalau kita itu generasi Z? Menurut aku ya, Bu ya, generasi Z itu tidak bisa lepas dari penggunaan gawai. Oh, penggunaan gawai. Kalau menurut teman-teman yang lain? Biasanya sih sering di dalam rumah atau kalau jarang keluar. Oke, sering dalam rumah, jarang keluar. Ngapain tuh kalau dalam rumah jarang keluar yang dilakukan? Main HP. Main HP. Kalau Luna? Kalau menurut aku itu tidak bisa terlepas dari teknologi gitu. Oke, tidak bisa terlepas dari teknologi ya. Nah, ngomong-ngomong soal teknologi, tadi teman-teman juga bilang nih, banyak kegiatan yang dilakukan di rumah. Kira-kira teman-teman sekarang tuh ada kesibukan nggak sih? Kalau saya sendiri, saya sibuk latihan taekwondo ya. Walaupun saya nggak sibuk-sibuk amat sih sebenarnya. Sok sibuk. Sok sibuk, oh, tapi ada kesibukan ya, berarti ada kegiatan lain gitu selain Iya. bermain gawai atau main handphone, itu kesibukannya Latihan taekwondo. latihan taekwondo. Kalau Miracle sama Luna? Kalau aku sibuk sekarang tuh sibuk modeling. Oh. Dan aku lagi juga suka menggambar. Oke, modeling dan menggambar. Itu kalau modeling ikut kelas modeling gitu atau gimana? Iya, ikut sanggar gitu. Sanggar modeling. Oke, Luna? Kalau aku ikut sanggar tari tradisional. Oke, sanggar. Wah, tari tradisional, berarti ikut melestarikan budaya tradisional ya. Tepuk tangan Iya. dong buat kita semua. Oke. Nah, ini tadi kan dari Axel, Miracle, juga Luna udah cerita sedikit ya tentang kesibukannya saat ini. Mungkin bisa nih di-share ke teman-teman semuanya. Kira-kira apa aja sih yang dikembangkan dalam hobi teman-teman? Mungkin dari taekwondo itu selain taekwondonya sendiri, apa aja yang dikembangkan dari modeling juga, apa mengembangkan apa selain, kalau kita orang awam mungkin taunya modeling jalan pakai baju cantik gitu ya, tapi pasti tentunya ada hal lain juga yang dikembangkan dalam modeling. Begitu juga dengan tari. Kira-kira apa sih yang teman-teman pelajari, teman-teman kembangkan terkait dengan regulasi diri teman-teman? Mungkin bisa diceritakan, mulai dari siapa? Ayo. Saya deh, Bu. Oke. Ya, jadi selain mengembangkan bela diri, taekwondo juga mengembangkan pikiran ya. Kita mengingat-ingat jurusnya yang betul itu seperti apa. Terus kita mengingat-ingat nama-nama jurus di taekwondo ya, seperti itu.
Berarti untuk daya ingat ya juga Iya. ya. Oke. Kalau dari Miracle modeling. Modeling itu biasanya dilatihnya dengan cara berjalannya, pose-posenya dan juga koreonya diingat-ingat. Oke. Jadi sekarang ini aku lagi mulai sering fashion show di dalam mall atau enggak di luar kota. Wow, sampai fashion show di luar kota juga. Wah, keren. Melatih kepercayaan diri apa enggak sih kalau Iya. taekwondo modeling ini tadi? Iya, lumayan. Karena banyak yang nonton ya. Iya. Oke, kalau tari juga pasti harus pede ya Luna ya. Kalau taekwondo itu biasanya ada yang nonton nggak? Oh pastinya banyak. Oke. Satu gelanggang olahraga pasti nonton. Oh, pasti nonton ya. Berarti harus pede juga ya kayak Iya. gitu ya. Oke. Kalau dari Luna nih cerita nih. Jadi aku ikut sanggar tari itu dari SD kelas 5. Lalu aku mulai sering ikut-ikut pentas di mall-mall, terus ikut event-event juga kayak lomba gitu. Terus sempat ikut satu lomba, tapi latihannya kurang dilatih, jadinya kalah. Terus ya juga melatih kepercayaan diri. Melatih kepercayaan diri. Meskipun kalah tetap semangat dong ya. Iya, nggak boleh patah semangat. Nanti di kesempatan berikutnya coba lagi. Nah, ini tadi Luna udah sempet cerita ya. Luna itu mulai nari waktu kelas 5. Kalau Miracle sama Axel di modeling dan taekwondo sejak kapan ini mulainya? Ya, saya mulai belajar taekwondo dari waktu kelas 2 karena teman-teman itu pada latihan taekwondo dan saya penasaran taekwondo itu kayak apa sih, terus akhirnya saya mencoba dan keterusan sampai sekarang. Oh, berarti udah cukup lama ya dari kelas 2 SD sampai sekarang kelas 1 SMP. Kalau Miracle? Kalau aku dari TK sampai TKB itu juga ikut modeling, tapi sempat berhenti karena pindah ke Jogja. Jadi dulu itu modelnya aku latihannya di Bandung. Oh. Terus di Terus? Jogja? Lanjut lagi pas kelas 5. Kelas 5 sampai sekarang ya Iya. masih menekuni di dunia modeling. Nah, kalau dari hobi-hobi dan hal yang kalian tekuni ini kira-kira itu ada nggak sih nanti menjadi sebuah cita-cita? Mungkin cita-citanya mau jadi atlet taekwondo nih, atau ini sekedar untuk mengembangkan diriku aja Bu, aku cita-citanya ada yang lain. Mungkin boleh diceritain. Mulai dari gantian deh, mulai dari sini dulu, dari Luna dulu boleh? Boleh. Oke. Jadi cita-cita aku tuh jadi seniman tari yang buat tarian, terus juga ya membuat koreo di suatu tari gitu. Oke, koreografer. Berarti sebenarnya hobi yang dikembangkan nyambung ya untuk Luna ya, karena memang cita-citanya atau keinginannya jadi koreografer. Kalau dari Miracle? Kalau aku sih sebenarnya cita-citanya pengen jadi modeling juga, jadi model. Tetapi karena aku pengen jadi pramugari, jadi masih gimana ya? Dipertimbangkan. Iya, Oke. pertimbangkan. Masih dilihat-lihat lagi ya. Iya. Yang penting sekarang dikembangkan dulu apa yang menjadi hobinya. Siapa tahu nanti itu juga bisa menjadi sesuatu di suatu hari nanti. Keren banget loh. Siapa tahu nanti kita ketika membuka majalah atau lihat iklan, nah modelnya adalah Miracle. Ah, keren banget pasti ya. Kalau Axel sendiri, gimana Axel? Kalau saya sendiri memang cita-cita saya menjadi seorang atlet taekwondo dan mungkin bisa mengharumkan nama daerah atau nama negara. Misalnya di PON atau di kejuaraan misalkan SEA Games atau Asian Games. Kalau sekarang sendiri udah ajang apa aja yang diikuti dan mungkin pernah dijuarai oleh Axel? Kalau saya pernah ikut yang nggak banyak-banyak amat, paling 8 pertandingan doang, dan itu ada kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, kejuaraan ya bentar lagi mau ada kejuaraan internasional dan saya ikut. Wow, keren banget ya. Tepuk tangan buat Axel. Kalau dari Miracle dan Luna, kayaknya banyak ya ajang-ajang modeling, terus kemudian kontes-kontes tari gitu. Mungkin bisa diceritain juga pengalaman mengikuti event atau lomba-lomba kayak gitu. Ya, dari saya ya. Jadi waktu itu saya pernah ikut fashion show di Klaten dan itu juga lumayan cukup rame. Iya. Jadi sekarang ini lagi banyak fashion show. Fashion show-nya tuh biasanya di dalam mall atau enggak di
di tempat-tempat luar lainnya. Seperti itu. Oh, untuk kalau fashion show gitu biasanya apa sih? Maksudnya pakaian adat atau pakaian yang seperti apa yang biasanya untuk fashion show? Biasanya sih menggunakan batik, tetapi batiknya tuh lebih kayak misalnya ada dress, terus ada blus gitu. Oh, berarti dari desainer-desainer tertentu kemudian nanti Miracle untuk jadi model peragaan busana seperti itu ya. Wow, keren banget. Ini harus pede, harus luas supaya bajunya itu juga kelihatan lebih wow ya. Pasti karyanya juga semakin wow kalau modelnya wow. Kalau dari Luna sendiri seperti apa? Kalau aku tuh emang dari dulu tuh suka banget ikut event-event yang ada di mall. Tapi biasanya tuh paling sering di Sleman City Hall. Nah itu biasanya sering banget event-event tari. Terus juga kemarin baru aja di Taman Pintar peresmian zona baru. Oh, peresmian zona baru di Taman Pintar. Taman Pintar. Oke, sebagai diundang sebagai pengisi gitu ya atau gimana? Iya, sebagai pengisi. Lalu sebelumnya juga hari Minggu kalau nggak salah itu saya juga pentas untuk PSIM di Mandala Krida untuk anggota baru dan jersey baru. Oke, wow, ternyata keren-keren banget ya teman-teman bakat dan hobi dari 3 teman kita. Sekali lagi kita boleh tepuk tangan dong buat teman-teman kita di sini. Nah, pertanyaan terakhir nih. Tadi kan teman-teman sudah cerita terkait sejak kapan mengembangkan bakat, event-event apa aja yang diikuti. Kalau tadi kembali lagi seperti yang sudah kita obrolkan di awal bahwa generasi Z itu tidak lepas dari perkembangan teknologi. Nah, kira-kira dalam mengembangkan bakat atau mungkin membagikan bakat yang sudah ditekuni, apa sih teman-teman yang sudah lakukan melalui perkembangan teknologi ini? Mulai dari siapa? Saya deh. Oke. Ya, saya menyalurkan bakat melalui teknologi itu dengan cara bisa nonton di YouTube cara-cara teknik-teknik taekwondo yang benar, atau cara-cara atau mungkin jurus-jurus baru yang belum saya ketahui ya. Dan saya itu belajar dari YouTube. Oke, berarti memanfaatkan ya dari perkembangan teknologi untuk belajar lebih lagi seperti itu. Dari Miracle dan Luna mungkin bisa diceritakan juga. Ya, dari saya. Jadi biasanya untuk kayak seperti itu tuh diupload atau enggak dipamerkan di sosial media. Jadi ya sebagai Oke, dari sosial media dimanfaatkan untuk ini ya upload kegiatannya seperti itu. Kalau dari Luna sendiri seperti apa? Kalau saya biasanya untuk referensi tari-tari yang belum pernah saya pelajari, saya coba pelajari untuk misalnya ada pentas atau ada disuruh untuk mengisi acara gitu. Oke, berarti untuk cari referensi. Kalau ada nggak nih yang sama kayak Miracle, mungkin karya-karyanya diupload atau mungkin hasil pencapaiannya juga pengen di-share ke temen-temennya lewat sosial media, Luna dan Axel? Saya biasanya kalau event-event besar kayak untuk PSIM dan Taman Pintar itu sebenarnya di-upload ke YouTube untuk bisa dilihat untuk lebih banyak orang yang belum bisa hadir di situ. Oke, kalau dari Axel? Kalau saya sih sebenarnya nggak upload video ke YouTube, tapi saya ngupload foto-foto saat saya tanding, foto-foto saya saat melakukan jurus, foto-foto saya saat saya pengalungan medali ya, itu saya upload di Instagram. Oke, berarti dimanfaatkan ya teknologinya untuk sharing dari hobinya itu. Semoga juga dari hasil postingan teman-teman, sahabat Mangun yang ada di sini bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lain bisa lebih berprestasi lagi. Nah, mungkin sampai sini dulu ngobrol kita hari ini. Di lain kesempatan kita akan ngobrol lebih seru lagi dengan sahabat Mangun yang lainnya. Sampai jumpa di Ngobras selanjutnya. Sahabat Mangun, kita semua. Kurang panjang? 14 menit. Oh, 14 menit. Tidur, Bu. Tidur, Bu.
jaga pintu. Aku tadi ngeblank loh yang pertanyaan bagaimana cara mengembangkan dan mengekspresikan bakat di era teknologi. Tak berapa. Keren. Makasih ya Bu ya. Terima kasih ya Axel.